Desakan mundur kepada Ketua PSSI. Nah, berita ini baru kita dapatkan ya beberapa saat yang lalu. Jadi atas tragedi Kanjuruhan pada pertandingan sepak bola beberapa waktu yang lalu antara Arema Malang dengan Persebaya yang mengakibatkan wafatnya ya beberapa supporter bola. Nah, ini berujung pada desakan mundur kepada Ketua PSSI. Nah, apa yang terjadi atau mungkin bagaimana perspektif kita akan melihat dari berita ini, kita akan bahas pada video ini ya. Disclaimer ya, video ini bukan untuk nasihat hukum, tapi video ini hanya pendapat saja, berbagi pengalaman, berbagi sharing pemahaman atau sharing pemikiran ya. Bisa juga video ini sudah out of date karena ada perubahan-perubahan. Nah, ini kami ambil dari detik.com ya, tepatnya di bagian sepak bola ya. Kalau Anda coba browsing, Anda juga bisa temukan artikel ini. Kami sudah cantumkan linknya ya. Nah, jadi judulnya adalah Mahfud soal desakan mundur ketum PSSI kalau tidak dianggap amoral. Nah, Mahfud di sini adalah Mahfud MD ya, Menko Polhukam. Sedangkan ketua PSSI yang dimaksud adalah Iwan Bule. Nah, kita akan coba bacakan dulu beritanya supaya kita bisa mendapatkan informasi yang lengkap. Kemudian kita akan coba telaah ya. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi soal pihak-pihak yang didesak mundur terkait tragedi Kanjuruhan. Menurut Mahfud, seruan mundur itu adalah seruan moral, sehingga jika tidak dipenuhi bisa disebut amoral. Hal itu diungkapkan Mahfud di UNES setelah menghadiri pemberian penghargaan Dr. Honoris Causa kepada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Mahfud mengatakan tim gabungan investigasi pencari fakta atau TGIPF tragedi Kanjuruhan sudah menerima hasil uji lab gas air mata dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Begini, saya menerima hasil lab dari BRIN tentang kecelakaan atau tragedi Kanjuruhan. Yang diperiksa gas air matanya. Selongsongannya kan bermacam-macam. Saya nggak bisa baca karena harus ahli. Jelas Mahfud pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022. Namun Mahfud menegaskan hasil lab bahan kimia gas air mata itu tidak berpengaruh pada kesimpulan TGIPF karena kematian korban akibat pelepasan tembakan gas air mata lah yang menyebabkan orang panik dan berdesakan. Cuma hasil lab itu tidak berpengaruh pada kesimpulan tim TGIPF karena TGIPF kesimpulannya antara lain bahwa kematian disebabkan oleh penembakan gas air mata, bukan kimianya, tetapi penembakannya membuat mata perih, nafas sesak, panik, berdesakan, mati. Nanti hasil tidak bicara kandungan kimia, tidak penting karena kematian jelas karena desak-desakan, jelas Mahfud. Nanti hasil lab kalau perlu proses hukum pidananya. Hukum pidana sudah jalan sesuai rekomendasi TGIPF infonya. Kemudian Mahfud menyebutkan desakan mundur untuk pihak yang bertanggung jawab, namun ia tidak menyebut siapa sosok itu. Meski demikian, diketahui TGIPF sebelumnya merekomendasikan Ketum PSSI Iwan Bule dan jajarannya mundur. Mahfud menegaskan pemerintah tidak bisa mengintervensi soal pengunduran diri, tapi bagi yang didesak mundur itu masalah moral. Yang sering dipertanyakan bagaimana soal mengundurkan diri, itu kan seruan moral, bukan seruan hukum. Kan itu tanggung jawab moral mereka, tidak perlu peraturan. Saya mundur, selesai. Kalau nggak mundur, nggak apa-apa. Tapi secara moral bisa dianggap tidak tanggung jawab, bisa dianggap amoral. Itu seruan moral dijawab dengan moral. Kita nggak akan intervensi, kita tahu aturan, tegasnya. Untuk diketahui, tragedi Kanjuruhan terjadi seusai laga Arema FC melawan Persebaya pada Sabtu tanggal 1 Oktober malam.
Ada 134 orang yang tewas dalam peristiwa itu. Polri telah melakukan penyidikan dan menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Polisi juga sudah menetapkan 6 orang sebagai tersangka. 3 dari 6 tersangka itu ialah anggota Polri. Dalam laporan rekomendasi TGIPF tragedi Kanjuruhan, poin 1 tertuang rekomendasi untuk PSSI. Di sana disebutkan Ketum PSSI, yaitu Iwan Bule, sebaiknya mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Secara normatif, pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI. Namun dalam negara yang memiliki dasar moral dan etik serta budaya adiluhung, sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya korban sebanyak 712 orang, di mana saat laporan ini disusun, sudah mencapai 132 orang meninggal dunia, 96 orang luka berat, 484 orang luka sedang, ringan, yang sebagian bisa saja mengalami dampak jangka panjang. Tulis laporan TGIPF tragedi Kanjuruhan. Nah itu beritanya ya. Jadi desakan mundur ini berdasarkan rekomendasi dari tim gabungan pencari fakta ya terkait tragedi Kanjuruhan. Nah jadi poinnya, apakah mundur itu suatu kewajiban atau tidak? Nah di sini coba disoroti bahwa memang betul menurut kami atau pendapat kami juga bahwa mundurnya seseorang adalah bentuk menjawab pesan moral ya. Jadi tadi meskipun tidak berkaitan langsung dengan tragedi ya, karena kan penyelenggaranya ada di daerah tertentu, sedangkan pimpinannya tidak bisa intervensi secara langsung atau menyelenggarakan langsung. Artinya tidak ada hubungan kausalitas yang langsung. Nah, namun kadang dari sisi perspektif, dari view yang lebih tinggi, dari sisi etik, memang seorang pucuk pimpinan selalu bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada jajaran atau aktivitas di bawahnya. Nah, isu-isu seperti ini sebenarnya selalu menimbulkan dua persepsi. Persepsi pertama, bahwa sudah sepantasnya seorang pemimpin itu bertanggung jawab atas seluruh organisasi yang dipimpinnya. Entah yang melakukan kesalahan itu dia sendiri atau organ di bawahnya. Secara etis juga dia juga harus bertanggung jawab. Namun pada sisi yang lain kadang orang melihat dari sisi bagaimana mampu seorang pucuk pimpinan menjangkau atau mengawasi sampai jauh ke dalam hal-hal teknis seperti itu. Karena peristiwanya tidak dilakukan langsung atau ada intervensi langsung dari si pucuk pimpinan, tetapi dilakukan di level daerah seperti itu. Nah, bagaimana menjangkaunya atau memastikannya ini yang juga susah, karena tidak mungkin juga dilakukan dengan sempurna. Nah, sehingga peran atau beban kesalahan juga tidak mungkin dilimpahkan sepenuhnya oleh atau kepada si pucuk pimpinan. Nah, tetapi yaitu kembali ke masing-masing orang, apakah dia memakai perspektif etik yang dimana dia adalah pucuk pimpinan, ibaratnya kalau dalam tubuh manusia dia adalah otak, apabila jempol kakinya kesandung batu, dia juga akan merasakan rasa sakitnya seperti itu. Nah, atau perspektifnya berbeda karena dia tidak terlibat langsung, jadi ya dia akan tetap
bekerja sambil membenahi ke depannya hal-hal yang bisa disempurnakan, termasuk dalam pelaksanaan pertandingan. Itu juga bisa diterima pandangan seperti itu. Tinggal bagaimana nanti masyarakat menilai apakah lebih cocok dari perspektif yang pertama atau yang kedua. Ya, jadi ada dua perspektif. Perspektif pertama lebih cenderung ke budaya-budaya seperti yang kita lihat di Jepang, ya. Ketika ada suatu organisasi atau pemerintahan atau kementerian yang gagal, dia mundur besok pimpinannya karena merasa tidak mampu memimpin organisasi atau kementerian ataupun apapun itu dengan baik. Tetapi dari perspektif yang lain berbeda, ya. Dia tahu ada kesalahan di organisasinya, maka selama dia menjabat, dia akan terus bekerja lebih mengoptimalkan pekerjaannya untuk menyempurnakan dan menyelesaikan masalah-masalah yang ditimbulkan. Seperti itu. Ya, jadi perspektifnya ada dua, dua-duanya betul, tidak ada yang salah, tinggal bagaimana kita mencoba memahaminya supaya lebih bijak. Itu saja mungkin pendapat kami. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.